Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan orang tua-tua kita, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat. Yang kita hormati Bapak Imam kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya seluruh kita yang ada di masjid, di rumah Allah yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita duduk di rumah Allah pada pagi hari ini menambah nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah. Semoga kita selalu diberi keimanan istiqamah oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Hidup dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beramal, mati dalam keadaan beriman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bersyukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang paling tinggi nilainya. Di dalam sholat 5 waktu itu Bapak Ibu, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah sholat subuh. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ini sama seperti melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Sanggup tidak kita Bapak Ibu semalam suntuk melaksanakan sholat sunnah? Pasti tidak sanggup. Maka Allah permudah. Bagaimana caranya? Datang kita ke masjid melaksanakan sholat subuh. Makanya dalam sebuah hadis, seandainya manusia tahu apa yang terkandung di dalam sholat subuh, seandainya gelap merangkak pun dia akan datang ke masjid melaksanakan sholat subuh. Apalagi saat ini Bapak Ibu, tak ada kekurangan, tak ada alasan bagi kita di hadapan Allah. Ya Allah, gelap tidak ada, masjid gelap tidak ada. Seandainya jatuh pun semut di masjid ini Bapak Ibu nampak ini. Begitulah megah terangnya masjid yang kita cinta ini. Jadi yang tinggal bagi kita apa? Meramaikan masjid yang telah diizinkan oleh Allah untuk membuat semegah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita itu bukan harta. Nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat iman. Kemudian setelah nikmat iman, apalagi Bapak Ibu? Nikmat kesehatan. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan kesehatan, dan nikmat yang paling rendah adalah nikmat rezeki. Namun bagi kita terbalik. Ketika ada saudara kita yang hartanya melimpah, walaupun dia tak kenal masjid, Bapak memang banyak nikmat Allah kepada Bapak, yang salah itu Bapak Ibu. Nikmat yang paling besar itu ketika kita istiqamah dalam beramal, kemudian ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, itulah nikmat yang paling besar. Apalagi diberikan kepada orang kaya, harta melimpah, dia sehat, imannya kuat, hartanya banyak, bersedekah kuat. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Karena dengan adanya orang kaya, orang miskin terbantu. Dengan adanya orang kaya, masjid terbangun. Kalau tak ada orang kaya, tak akan ada masjid semegah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saat ini kita berada di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi memasuki bulan Rajab, beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahra Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Nabi. Malah ada sahabat 6 bulan sebelum bulan Ramadan masuk sudah berdoa. Makanya bulan Rajab itu adalah bulannya bercocok tanam. Tanam kebaikan, tanam kebaikan. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya menyiram. Artinya apa? Tingkatkan dari bulan Rajab. Dan ketika bulan Sya'ban itu adalah bulannya panen. Artinya apa? Kita akan mendapatkan hasil. Artinya Bapak Ibu, kenapa para imam-imam mazhab, ulama-ulama dahulu termasuk sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan Allah, kenapa rata-rata mereka menemukan malam Lailatul Qadar? Imam Syafi'i yang setiap tahun menemukan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ibadahnya itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kalau kita kan enggak, malah bukan Ramadan saja. Kata orang, malam Lailatul Qadar itu malam ganjil. Setiap malam ganjil, amal kita tingkatkan. I'tikaf di masjid, baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita berharap malam Lailatul Qadar. Lalu kenapa para imam-imam itu dapat? Mereka startnya di bulan Rajab. Bulan Rajab mereka sudah meningkatkan nilai ibadah. Ya, kemudian Sya'ban lebih ditingkatkan lagi. Ketika bulan Ramadan, disitulah mereka panen. Apa panen? Salah satu mendapatkan nilai, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, setidak-tidaknya bulan Ramadan saja. Ustadz, kami sudah meningkatkan tapi tak bisa, mungkin berat. Setidak-tidaknya bulan Ramadan kita tingkatkan. Apa yang kita tingkatkan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini? Yang pertama, kita jaga kualitas puasa kita. Ya, sehingga Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan." Seandainya manusia itu tahu apa yang terkandung nilai-nilai di dalam bulan Ramadan, la amannauna, pasti mereka menginginkan setiap bulan itu bulan Ramadan. Seandainya kita tahu Bapak Ibu, begitu besar rahmat Allah, begitu besar keampunan Allah, begitu besar hidayah, rahmat, keampunan, keberkahan yang Allah jatuhkan, berikan di bulan Ramadan, pasti kita minta, ya Allah, setiap bulanlah bulan Ramadan ya Allah. Tapi sayangnya kita tidak tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Makanya 10 yang pertama itu adalah 10 rahmat. Allah curahkan rahmat. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan, pintu rahmat dibuka. Artinya ya, kasih sayang Allah curahkan. Kemudian keampunan, pintu neraka Allah tutup. Artinya apa? Allah ampuni dosa kita sebesar apapun, asalkan kita mau bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah tingginya nilai bulan Ramadan. Sehingga seandainya ada kita meninggalkan 1 hari puasa di dalam bulan Ramadan tanpa larangan dari Allah untuk puasa, lalu kita ganti setelah Ramadan 11 bulan, yang 1 hari itu tidak akan bisa terganti Bapak Ibu. Bapak tidak puasa, kenapa? Mau istirahat aja 1 hari. Kalau ibu-ibu tidak puasa, ada alasan, ketika datang haid, memang Allah yang melarang. Lalu bapak-bapak tidak puasa, kenapa? Saya mau kerja. Bolehkah kita bekerja membatalkan puasa? Tak boleh, terkecuali kalau kita mencari nafkah untuk kebutuhan hari itu. Ustaz, tidak ada yang mau dimakan Ustaz. Lalu apa-apa? Saya kerja bangunan. Kalau saya tak
kerja hari ini, tidak ada yang mau dimakan nanti malam. Lalu tidak sanggup saya berpuasa kalau saya bekerja. Lalu bagaimana? Tetap makan sahur, tetap berpuasa. Kapan tak sanggupnya boleh dibatalkan. Kalau mencari uang untuk keperluan hari itu. Tapi ketika kita bekerja untuk kebutuhan beli baju lebaran, tidak ada. Allah tak izinkan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya unsur puasa dengan unsur sholat itu berbeda. Artinya apa? Ketika kita jadi musafir, kita pulang ke Padang, kita pulang ke Medan, kita balik ke Jakarta. Lalu mana yang lebih afdal, kita menjamak sholat atau sholat hadir? Lebih afdal menjamak karena kita musafir. Tetapi kalau puasa bagaimana? Kita pulang ya waktu sahur, nak makan sahur kita pagi ini, ndak kan kita mau pulang kampung. Lalu bagaimana? Tidak usah kita puasa. Boleh kita tidak puasa. Tapi mana yang lebih afdal? Kita puasa dari tidak puasa. Jauh lebih afdal kita puasa. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi bersama sahabat dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan mendekati Madinah waktu itu, Nabi puasa. Padahal perjalanan berapa jauhnya itu Bapak Ibu. Lalu dalam perjalanan sore waktu asar, selesai sholat asar, ada sahabat yang sudah lelah betul. Ada sahabat yang sudah capek, ada sahabat yang kuat. Nampaklah oleh Nabi air sumur. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, ada tak kalian punya gayung? Bahasa kita gelas, gayung atau apa? Ada. Oh sini kata Nabi. Diambil oleh Nabi air itu, Nabi minum. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, engkau kan puasa? Iya, boleh dibatalkan. Artinya apa? Nabi mengizinkan tapi tetap puasa. Mengizinkan ketika tak sanggup, boleh. Kenapa Nabi tidak dari awal? Kita mau dari perjalanan boleh tidak puasa. Kenapa? Apa namanya? Keistimewaan Ramadan itu beda kalau kita tinggalkan. Tapi kita kan terbalik Bapak Ibu. Kalau mau pulang kampung subuhnya itu tidak sahur. Nah di situ salahnya. Boleh, sebenarnya boleh. Tetapi itu tak afdal. Lalu yang bagaimana yang bagus? Tetap kita puasa. Di mana kita tak sanggup, boleh kita batalkan. Itu bedanya dengan sholat. Kalau dengan sholat, ya boleh. Perjalanan langsung kita apa? Dijamak karena rukhsah. Beda halnya dengan puasa. Ini yang pertama. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puasa ini adalah amalan yang istimewa dari Allah. Kemudian apa lagi amalan yang istimewa kita kerjakan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu? Yaitu meningkatkan sholat kita. Sholat apa nilainya yang kita tingkatkan? Bukan jumlah sholat. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Tetapi kualitas sholat kita tingkatkan di bulan Ramadan Bapak Ibu. Yang tadinya kita mungkin ada sholat subuh di rumah, di bulan Ramadan jangan lagi. Kita start di bulan Ramadan ini, kalau bisa Bapak Ibu 5 waktu pasang niat, saya akan sholat 5 waktu ke masjid. Sholat subuh kita ke masjid, sholat zuhur kita ke masjid, sholat asar kita ke masjid, sholat maghrib kita ke masjid, sholat isya kita ke masjid. Sholat wajib kita jaga kualitasnya, kemudian sholat sunnah kita tingkatkan. Sholat wajib yang tadinya kita sholat di rumah, bulan Ramadan kita mulai tak ada sholat di rumah. Bukan tak wajib, tetapi kita mencari keberkahan. Alhamdulillah Bapak Ibu, bulan Ramadan kita meramaikan masjid-masjid. Makanya Bapak Ibu, seandainya Allah tak menciptakan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad, mungkin kita sudah menjadi Abu Jahal semuanya Bapak Ibu. Saya yakin. Artinya apa? Coba lihat, kapan masjid ini diramaikan? Bulan Ramadan. Kapan kita mengumpulkan infak untuk pembangunan masjid? Bulan Ramadan. Seandainya kapan kita memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah? Bulan Ramadan. Setiap awal Ramadan
kita ramaikan masjid. Seandainya tak ada bulan Ramadan seperti pada nabi-nabi yang lain, mungkin tak menjadi Abu Jahal kita. Beda dengan para sahabat. Kalau para sahabat dia menengok Nabi, nampak Nabi berbuat, ya, diamalkan. Kalau kita kan jauh dari Nabi, 14 abad yang lewat, kita kenal nama tapi tak nampak wajah orangnya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Yang ibu-ibu sholat ke masjid, ya, sholatul mar'ati fi baitiha, betul. Sholat perempuan itu di dalam rumahnya. Kalau ada fitnah, sekarang kan tidak ada fitnah. Kalau ibu pergi ke masjid, ada tak fitnah, Bu? Tidak ada. Jangankan ke masjid, ke pasar Kupa pun jam 4 tidak ada fitnah, apalagi ke masjid. Kalau dulu ada fitnah, sekarang tidak ada. Makanya dulu ketika perempuan mau sholat ke masjid, kata Nabi, sholatul mar'ati fi baitiha, sholat perempuan cukup di rumah. Tapi berbedakah hukum laki-laki dan perempuan sholat ke masjid? Beda. Kalau laki-laki sebagai mazhab mengatakan wajib sholat berjamaah, tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi itu kalau tidak berjamaah tak sah sholat. Tapi kalau perempuan dianjurkan, ya, tak seperti beban kepada laki-laki. Jadi sholat wajib Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kita start. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan dan berkelanjutan setelah Ramadan. Kita latih selama bulan Ramadan Bapak Ibu, sholat 5 waktu kita ke masjid. Kemudian sholat 5 waktu ke masjid, sholat sunnah bagaimana? Sholat sunnah ditingkatkan. Yang tadinya sholat sunnah sekali-sekali, di bulan Ramadan jangan sampai tinggal sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah rawatib. Ya, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat wajib. Apa gunanya sholat sunnah rawatib? Menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ada enggak ibu-ibu ketika sholat wajib itu ingat yang lain? Ada? Padahal kata Nabi, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian di dalam sholat ada tak kita ingat yang lain? Ada. Kadang-kadang bagaimana? Banyak ketidaksempurnaan kita. Dengan apa ditutupi? Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib yang sangat ditakkitkan, yang sangat dianjurkan itu ada 12 rakaat. Rawatib pilihan ada 12 rakaat. Dan siapa yang membangun sholat sunnah itu, tak meninggalkan sholat sunnah itu terkecuali sangat uzur, maka Allah akan membangun surga untuk dia. Sholat wajib tak ditinggalkan Bapak Ibu. Lalu sholat sunnah rawatib ini ada yang sangat dianjurkan, ada 12 rakaat. Siapa yang merutinkan melaksanakan sholat rawatib yang 12 rakaat ini, Allah bangunkan surga khusus untuk dia, bangunkan rumah untuk dia di surga. Berapa sholat sunnah rawatib? Kapan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib yang 12 itu Bapak Ibu 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, ya. Makanya masuk kita cepat ke masjid Bapak Ibu, nyampe di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, ya. Setelah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, masih ada waktu sholat sunnah sebelum qabla subuh. Seandainya waktu itu singkat, rata-rata sholat sunnah kita itu kan 2 menit Bapak Ibu. Rupanya waktu tinggal 2 menit. Mana yang pilih? Pilih sholat sunnah subuh, karena tahiyatul masjid sudah ikut di dalamnya. Tetapi apabila kita sudah duduk, ya, tidak ada lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya ada juga mendengarkan itu, ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu walaupun sudah sholat, walaupun selagi dalam masjid boleh. Tidak. Tahiyat itu artinya salam.
Ketika awal kita masuk masjid, sebelum kita duduk, kata Nabi, ya, solat dulu 2 rakaat. Itu adalah solat sunnah tahiyatul masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa keutamaannya solat qabliyah subuh sunnah itu? Siapa yang melaksanakan solat sunnah qabliyah subuh, apa kata Allah? Solat sunnah qabliyah subuh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya di sisi Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, solat sunnah kita qabliyah subuh 2 rakaat, kata Allah lebih bernilai di sisi Allah solat sunnah yang 2 rakaat daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Harta di sisi Allah tak ada. Kenapa? Allah yang ngasih. Tetapi ketaatan kita kepada Allah itu yang dilihat oleh Allah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ini boleh kita lakukan 4 rakaat langsung, boleh, tapi tidak ada duduk 2 rakaat. Kemudian kita laksanakan 2 rakaat, boleh, itu lebih afdal. Karena sholat itu banyak salam, itu lebih afdal. Bagaimana kalau boleh Ustaz 4 rakaat? Iya, karena kita sholat di siang hari. Kemudian kapan lagi? Setelah 2 rakaat setelah zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah selesai sholat isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah selesai sholat isya, 12. Itu rawatib yang sangat afdal. Jangan ditinggalkan. Seandainya ada hadis yang mengatakan sholat sunnah rawatib yang ditakkidkan, yang sangat dianjurkan itu 10. Di mana letak 10? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah selesai sholat isya. Ini sholat sunnah. Lalu apalagi sholat sunnah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan Bapak Ibu yang khusus, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini Bapak Ibu hukumnya sunnah muakkad. Tetapi ingat, walaupun sunnah muakkad cuma ada di bulan Ramadan. Ada enggak sholat tarawih di luar bulan Ramadan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau sholat witir bagaimana? Di luar Ramadan ada. Tapi sholat tarawih khusus di bulan Ramadan. Dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena antusiasnya para sahabat beribadah mengikuti Nabi di bulan Ramadan, awal Nabi melaksanakan sholat tarawih itu malam pertama Nabi di masjid. Kemudian nampak oleh sahabat ikut. Malam yang kedua Nabi ke masjid lagi, nampak oleh sahabat lebih banyak dari malam pertama. Malam yang ketiga sahabat sudah menunggu, lebih banyak daripada malam yang kedua. Malam yang keempat ramai mengikuti Nabi. Nabi tak ada keluar dari kamar. Setelah selesai sholat isya, Nabi tak ada lagi keluar. Artinya apa? Besok subuh sahabat menunggu, malah ada yang sampai subuh. Ketika azan subuh dikumandangkan, Nabi keluar dari kamarnya. Nabi melihat jamaah subuh sudah banyak sejak tadi malam. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian menunggu saya tadi malam? Iya, kata sahabat. Lalu kata Nabi, seandainya saya keluar, nanti kalian menganggap sholat itu sholat wajib. Makanya Nabi tak melaksanakan berjamaah, melaksanakan nampak oleh sahabat. Kemudian di masa Umar bin Khattab, yang tadinya sholat tarawih ini sendiri-sendiri, di masa Umar bin Khattab maka disusullah oleh Umar bahwa sholat tarawih ini berjamaah. Berapa Umar melakukan waktu itu? 20 rakaat. Jadi sholat tarawih ini Bapak Ibu ada bermacam-macam. Ada yang melakukan 8, ada kan Pak?
Ada bahkan ada yang melakukan 10. Kabarnya sekarang di Mekah 10 rakaat kabarnya. Dua-dua salam. Ada yang melaksanakan 20. Bahkan ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 36. Kenapa sampai 36? Ketika terjadi pada masa sahabat di Mekah, Umar dengan sahabat yang lain melaksanakan sholat tarawih 20. Kemudian setelah 4 rakaat 2 salam, kemudian para sahabat yang itu tawaf. Selesai 2 rakaat salam, selesai 2 rakaat salam. Setelah 4 rakaat para sahabat tawaf. Sampailah berita itu ke Madinah. Di sana adalah ada Imam Malik waktu itu. Cemburu penduduk Madinah, enak ya orang di Mekah. Selesai sholat tarawih 4 rakaat mereka tawaf. Lalu bagaimana? Makanya Imam Malik menambah setiap istirahat itu ditambah oleh Imam Malik 4 rakaat. Jadi 4 kali istirahat, ya, 4 kali istirahat, 4 kali 4 16 tambah 20 36. Makanya Imam Malik dengan apanya melaksanakan sholat tarawih di Madinah 36. Begitulah waktu itu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak usahlah sebanyak itu. Kita tinggalkan cerita 36. Kita tinggalkan yang 20 kalau mau. Cukup 8 aja. Lalu bagaimana? Jangan ini sampai tak dikerjakan. Namun ini yang terjadi pada kita Bapak Ibu. Di awal-awal masjid bulan Ramadan, di mana-mana masjid itu penuh. Tetapi 10 yang kedua itu sudah tinggal lagi setengah. 10 yang ketiga, semegah apapun masjidnya, yang jamaah tetap juga sedikit. 10 yang terakhir, bahkan malah lebih banyak lampu daripada jamaah, lebih banyak AC daripada jamaah. Tapi beda di Masjid Nurul Huda ini, insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan. Jadi sholat tarawih ini Bapak Ibu adalah keistimewaan bulan Ramadan. Walaupun amal ini amalan sunnah, tapi ini sangat dicintai oleh Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jangan ditinggalkan sholat tarawih bulan Ramadan ini dengan alasan apapun, terkecuali sakit atau pulang kampung atau apapun. Karena sholat tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan sholat wajib kita, perbaiki tingkatkan sholat sunnah kita, termasuk sholat tarawih sampai akhir Ramadan. Jadi ibu jangan ditinggalkan sholat tarawih gara-gara buat kue. Jangan ditinggalkan sholat tarawih karena hal yang lain. Jangan ditinggalkan sholat tarawih cuma membersihkan rumah. Jangan ditinggalkan sholat tarawih persiapan untuk lebaran. Tidak. Lebaran itu kembali kepada fitrah itu adalah dengan amal. Tidak pun kita beli baju lebaran tidak masalah. Tidak pun rumah kita dicat tidak masalah. Yang paling penting kita meningkatkan iman di bulan Ramadan. Kemudian apalagi keistimewaan kita beramal di bulan Ramadan yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi kita tingkatkan sebetulnya ini lagi ya Pak ya. Ya, yang pertama kita tingkatkan nilai puasa kita. Yang kedua sholat kita. Yang ketiga apa? Baca Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Kalau bukanlah ya turunnya Al-Quran, mungkin tak akan ada bulan Ramadan. Makanya bulan yang mulia itu Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Kita baca. Makanya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini setidak-tidaknya tamat kita Al-Quran 30 juz. Bagaimana Ustadz, mata kami sudah apa? Tidak bisa lagi pakai kaca. Tidak bisa kita menengok Al-Quran. Bapak Ibu baca Al-Quran apa yang dapat.
Apa yang dapat duduk kita? Apa yang dapat? Surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Inna A'taina, baca Al-Quran. Itu sudah membaca Al-Quran. Tapi kalau bisa kita membaca Al-Quran, duduk di masjid, sampai kita mengkhatamkan Al-Quran, Masya Allah, ini yang paling afdal. Kadang-kala Bapak Ibu coba tengok di YouTube, ada di Afrika sana Bapak Ibu, apabila masuk bulan Ramadan, coba tengok, itu masih ada sampai sekarang. Padahal rumah mereka di padang pasir sangat gersang, tak ada rumah sebagus mereka. Rumah paling jelek bagi kita itu di sana pun tak ada. Tanah disusun, dikasih atap-atap. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka duduk di depan rumah, membaca Al-Quran yang disedekahkan dari negara lain. Mereka duduk membaca Al-Quran entah berapa kali, mengkhatam Al-Quran selama Ramadan. Untuk mendapatkan Al-Quran itu Bapak Ibu, itu lebih berharga, sangat tinggi nilainya. Mereka khatamkan Al-Quran berulang kali. Kerja mereka di bulan Ramadan apa? Mengkhatam Al-Quran di luar melaksanakan sholat. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, ya, selesai sholat subuh, selesai sholat zuhur, apalagi selesai sholat zuhur itu waktu ada, sambil kita istirahat. Selesai kita sholat zuhur di masjid, selesai kita sholat subuh di masjid, ada AC, lampu sangat terang, sangat istimewa. Apalagi kita berniat i'tikaf di masjid, ini kita pasang niat i'tikaf di masjid. Selama kita berada di masjid, berapa nilai yang kita dapatkan Bapak Ibu? Al-Quran di rumah kita tak ada yang tak ada. Ya, di masjid banyak Al-Quran, bermacam-macam model ada, tetapi orang yang membaca yang kurang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat tinggi nilainya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menjadi imam, jangan mentang-mentang di bulan Ramadan sholat tarawih dibaca ayat sepanjang-panjangnya. Kalau jamaah tahu, tidak apa-apa. Saya pernah bulan Ramadan itu Bapak Ibu ceramah di masjid ini ramai. Ada masjid tidak jauh dari itu, saya ceramah juga besoknya di situ sepi. Lalu saya tanya sama bapak itu, Pak, kok kurang di sini ya? Di sana kemarin saya ceramah ramai. Iya Ustaz, kalau di sana tuh agak cepat selesainya Ustaz. Di sini ayatnya panjang-panjang dibacanya Ustaz, dan menggigil lutut. Jadi tidak betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat sendirian, bacalah ayat sepanjang-panjangnya di sana. Tapi kalau kita sholat berjamaah, sesuaikan dengan kondisi makmum. Enaknya ayat panjang-panjang itu Bapak Ibu jadi makmum kalau kita hafal. Contoh Bapak Ibu, ketika pada subuh hari Jumat, imam baca surat Sajadah, kan sudah banyak kita yang hafal. Jadi walaupun imam baca surat saja yang kita tunggu, yang pertama kita sudah siap bahwa ayat ini panjang, kita sudah siap. Yang kedua, ayat itu sudah banyak yang hafal bagi kita, walaupun panjang tidak masalah. Tetapi ketika sholat tarawih yang seharinya kita bekerja, ya entah sudah makan entah belum, waktu sholat tarawih dibaca juga ayat panjang-panjang, sudah menggigil. Besoknya cari masjid lain. Makanya Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi makmum. Sama dengan ini. Kalau saya tanya ketika kita mau masuki Ramadan, lalu pengurus bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu, nanti malam kita mau sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada 3 tingkatan. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Mau pilih yang mana Pak? Pasti jawabannya pasti 8. Tidak berapa yang pilih 20. Artinya apa? Yang sunnah kita tetap kita kerjakan, tapi kita kerjakan semampu kita. Ini Bapak Ibu. Jadi baca Al-Quran kita tingkatkan. Kalau bisa kita tamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan Bapak Ibu? Adalah bersedekah. Bersedekah kita di luar Ramadan Bapak Ibu, bersedekah kita di bulan Ramadan tidak sama. Ya, siapa yang melaksanakan sholat sunnah di dalam Ramadan, pahala seperti sholat wajib. Begitu juga sedekah. Sedekah itu pahala mulai dari 10 sampai 700. Itu di luar Ramadan.
Kalau di dalam bulan Ramadan, pahala kita sedekah Allah yang akan membalasinya yang tak tahu kita berapa jumlahnya. Jadi Bapak Ibu, semakin banyak kita bersedekah di bulan Ramadan, semakin berkah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Apalagi kita membukakan orang yang berpuasa. Bersedekah kita untuk imam di masjid. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dan pahala orang yang berpuasa tak dikurangi. Kemudian apa lagi? Bersedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, tempat-tempat ibadah, kita sedekahkan di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan kita bersedekah semampu kita. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Semampu kita. Jangan ada uang 20.000, 100.000 yang ada itu diberikan semuanya. Tak tahu apa yang mau makan nanti. Apa yang mau Bapak makan nanti Bapak? Yang penting itu urusan Allah. Tidak bisa seperti itu. Kalau ada kita uang 100.000, berapa kebutuhan lebih dari itu kita sedekahkan. Makanya wa mimma razaqna, sebagian dari rezeki yang kami berikan kata Allah, maka sedekahkanlah. Tak semuanya. Tidak ada hadis dan ayat pun apabila kamu punya harta maka sedekahkan. Tidak. Wa mimma razaqna, mimma itu sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah, maka sedekahkanlah. Maka ketika kita bersedekah itu banyak yang kita dapat. Yang pertama, rezeki kita bertambah. Yang kedua, rezeki kita berkah. Yang ketiga, ya, hati kita disucikan, dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, kita mendapat pahala yang banyak. Dan yang kelima, ya, usaha kita berkembang, banyak keberkahannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak diri dan kita bersama, marilah di bulan Ramadan ini, belum tentu Bapak Ibu bulan depan kita akan jumpa dengan bulan Ramadan. Kita anggap bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir. Baru tadi malam Bapak Ibu, kakak kelas saya 2 tahun, baru umur 49 tahun, beda 2 tahun dengan saya, sudah meninggal, padahal sebelumnya sehat-sehat. Ya, hampir tiap hari Bapak Ibu, ya, itu membaca ada orang yang meninggal. Itu di grup yang kita ketahui. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang meninggal di bulan Ramadan tentulah mendapat keampunan dari Allah. Kita tak tahu Bapak Ibu, entah kapan kita meninggal. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak amal, bahwa tak ada yang kita bawa menyelamat kematian kita terkecuali amal kebaikan kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada yang mau bertanya Pak? Enggak kan? Ada Bu? Silakan. Oh, sebelum sholat asar ada, tetapi tidak ditakkitkan. Ya, yang sholat sunnah itu Bu, sholat sunnah itu sebelum sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat subuh, karena matahari mau terbit, tidak ada sholat sunnah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, tunggu sedikit, maka itulah yang dikatakan syuruk. Syuruk itu artinya cemerlang. Ketika masuk waktu syuruk, itu sudah masuk waktu sholat duha. Tetapi sholat duha yang paling afdal adalah setelah sempurna terangnya matahari. Makanya orang sholat sunnah syuruk dulu, kemudian istirahat dia sebentar, baru dia sholat duha. Kemudian sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah ditakkitkan. Sesudah sholat zuhur ada sholat sunnah ditakkitkan. Sebelum sholat asar ada sholat sunnah, tetapi tidak ditakkitkan. Tapi jangan ditinggalkan. Tetapi setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah, terkecuali sholat sunnah asbab. Apa sholat sunnah asbab? Bapak Ibu selesai sholat asar pergi berwudu, masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, berarti namanya sholat sunnah asbab. Sebab sholat sunnah karena masuk masjid. Jadi sebelum sholat asar ada sholat sunnah.
Ya, setelah sholat asar tidak boleh sholat sunnah. Kemudian sebelum sholat maghrib ada sholat sunnah. Tapi setelah sholat maghrib masuk, waktu maghrib masuk, tetapi tidak ditakkidkan dan tidak dianjurkan. Pernah waktu itu Nabi ketika azan maghrib, selesai muazin azan maghrib, ada sahabat yang melaksanakan sholat sunnah. Nabi tengok aja, Nabi tidak melakukan. Ya, artinya apa? Boleh sholat sunnah sebelum maghrib, boleh tidak. Kenapa? Karena tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena waktu maghrib singkat. Makanya ada masjid-masjid, ya, sebelum sholat maghrib itu ada yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ada yang selesai sholat selesai azan, ada yang langsung iqamah, dan ada yang menunggu 2 rakaat. Tapi kalau saya lebih cenderung selesai azan, misalnya azan 3 menit tambah 2 menit. Artinya apa? Bagi yang cepat datang, sholat sunnah dia 2 rakaat sambil menunggu orang datang. Tapi kalau langsung Allah, ya, selesai azan langsung iqamah. Mungkin ada yang sedang perjalanan. Nah, itu. Nah, jadi tetapi tidak ditakkidkan. Tapi boleh. Jadi sholat sunnah sebelum maghrib boleh, tapi tidak dianjurkan, tidak ditakkidkan, tapi tetap pahalanya. Kemudian selesai maghrib ditakkidkan. Sebelum sholat isya disunnahkan, tapi tidak ditakkidkan. Selesai sholat isya ditakkidkan. Itu bedanya. Jadi yang tak boleh sholat sunnah itu ketika matahari mau terbit dan ketika matahari mau terbenam. Di situ aja yang tak boleh. Ya, matahari mau terbit setelah sholat subuh, matahari mau terbenam setelah sholat asar. Itu saja yang tak ada sholat sunnah. Demikian. Ada yang lain Bapak Ibu? Pas. Nah, silakan Kak. Waalaikumsalam. Menjadi bacaan dalam sholat. Jadi imam bacaan juga dikatakan oleh Ustaz yang kemarin itu akal. Iya. Ada hadis 2 Bapak Ibu. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tak membaca Al-Fatihah, walaupun sholat sendiri, walaupun sholat berjamaah. Lalu saya bilang, bagi mazhab Imam Syafi'i dibaginya, ya, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Artinya tak perlu kita membaca surat Al-Fatihah ketika kita masbuk. Kita masuk masjid, setelah kita masuk masjid, ya, pas kita Allahu Akbar, pas imam rukuk kita langsung, tak perlu kita membaca surat Al-Fatihah. Kapan kita membaca surat Al-Fatihah? Mengikut kepada imam. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kemudian bagi kita yang tak masbuk, kita ada kesempatan membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tak membaca Al-Fatihah. Dia ikut imam baca Al-Fatihah, diam aja dari awal. Ya, tidak. La sholata, karena apa? Karena Al-Fatihah itu rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Tetapi bagi ada imam mazhab lain yang seperti Imam Malik, apabila, ya, kita sudah berjamaah, kemudian kita sudah mengikuti bacaan imam dengan lisan kita, maka itu tak perlu lagi. Selesai imam membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita ikuti imam membaca. Maka setelah imam selesai membaca Al-Fatihah,
kemudian imam membaca ayat, kita dengarkan aja lagi, tidak perlu kita membaca Al-Fatihah. Seperti itu yang diapakannya. Artinya Bapak Ibu, kalau saya dalam hal ini lebih cenderung kita memakai mazhab Imam Syafi'i. Tetapi apabila kita mengikuti bacaan imam, atau kita membaca bersama imam, atau kita membaca sendiri, maka itu sudah dianggap membaca. Tetapi dalam hadis itu, apabila orang wa iza quri al-Quran fastami'u wa ansitu, kan itu. Apabila imam membaca Al-Quran, maka dengarkan. Jadi ketika imam membaca surah Al-Fatihah itu kita diperintahkan semua mendengarkan apa? Dengarkan, simak. Apabila salah, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan tepuk punggung. Kemudian setelah selesai imam membaca surat Al-Fatihah, imam yang tahu dia akan diam sejenak. Apa gunanya diam sejenak? Mengizinkan makmum membaca Al-Fatihah. Tapi tidak lama, jangan tunggu aja siap dulu semuanya. Tidak, berapa sedikit. Kemudian imam akan membaca ayat. Makmum membaca Al-Fatihah, dilanjutkan. Selesai dia membaca surah Al-Fatihah, dia akan mendengarkan imam membaca ayat. Nah, itu apanya? Yang paling afdal itu seperti itu. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun kauli yang wajib dibaca. Nah, kalau saya memahami seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Malah ada orang Bapak Ibu dari awal dia aja. Tidak ada. Al-Fatihah itu rukun kauli yang wajib dibaca. Jadi itu ya Pak, dua hadis ini, qiraatul imam, qiraatul makmum ketika masbuk. La sholata, ketika kita sempat membaca Al-Quran, maka kita harus membaca Al-Fatihah. Demikian ya Pak ya. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Seandainya ada salah dan khilaf, kepada Allah saya minta ampun, kepada orang tua saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.